Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Julianti, mahasiswi Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi tayamum. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah desain pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Haris Munandar MPD. Yuk mari sama-sama kita lihat videonya. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama, peserta didik harus memahami makna tayamum, kapan tayamum diperbolehkan, dan apa saja syarat-syaratnya. Kedua, peserta didik harus mampu melakukan tayamum dengan benar. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan tayamum ketika tidak ada air atau tidak diperbolehkan menggunakan air. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih tayamum itu? Tayamum adalah cara bersuci dalam Islam yang dilakukan dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Selanjutnya yaitu sebab-sebab tayamum. Penyebab diperbolehkannya tayamum adalah yang pertama karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkan. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakitnya. Yang ketiga, adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Adapun syarat-syarat tayamum yaitu menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan, terlebih dahulu menghilangkan najis dalam masuk waktu sholat, dan yang terakhir tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Adapun niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah. Ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Keempat, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu dengan sekali usapan. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan, yaitu urut di antara kedua usapan tersebut, wajah dahulu kemudian kedua tangan. Selanjutnya yaitu sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan untuk membaca basmalah sebelum melakukan tayamum, seperti halnya ketika akan berwudu. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Setelah menepukkan tangan ke debu, disunahkan untuk mengusap anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu sebelum bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Setelah menepukkan tangan ke debu, disunahkan untuk meniup debu yang menempel di telapak tangan agar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Yang terakhir yaitu batalnya tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu.
Setiap perkara yang membatalkan wudhu seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa penghalang, dan lain-lain juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Jika seseorang bertayamum karena tidak menemukan air, maka tayamumnya batal. Jika kemudian menemukan air sebelum melaksanakan sholat, namun jika sudah terlanjur sholat, sebagian ulama berpendapat bahwa tayamumnya tidak batal dan tidak perlu mengulang sholat. Yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam meskipun hanya sebentar membatalkan tayamum. Kesimpulannya yaitu, tayamum adalah ibadah bersuci dalam Islam yang dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau karena kondisi tertentu yang menghalangi penggunaan air. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum adalah bentuk keringanan atau ruksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat Islam untuk tetap bisa menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi sulit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.